Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra dari kelompok 24 tutorial penelitian operasional 2. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mingguan modul 6 yaitu teori antrian pada shift 1. Nah, di sini terdapat dua soal. Yang pertama itu adalah sebuah restoran cepat saji memiliki 3 kasir untuk melayani pelanggan. Rata-rata jumlah pelanggan yang datang adalah 90 pelanggan per jam, dan setiap kasir mampu melayani 35 pelanggan per jam. Berdasarkan informasi ini, tentukan A. Tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, B. Probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, C. Jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam antrian, D. Jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam sistem, E. Waktu rata-rata yang diharapkan pelanggan menunggu dalam antrian, dan F. Waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem. Oke, di sini untuk menyelesaikan persoalan ini saya membutuhkan software RStudio dan POMQM. Yang pertama adalah kita perlu menginstal package yaitu queuing atau teori antrian dan diaktifkan package-nya. Nah, setelah itu di sini tuh ada server. Tadi server itu disebut ada 3 kasir, makanya di sini servernya 3. Terus lambda itu adalah rata-rata jumlah pelanggan yang datang, dan MO itu adalah jumlah kapasitas kasir untuk melayani di setiap jamnya. Jadi di sini inputnya adalah menggunakan MMC. Kenapa? Karena di teori antrian ini kita menggunakan input MMC karena di sini servernya itu lebih dari 1. Nah, setelah itu inputnya dicek, lalu kita membuat modelnya dengan menggunakan sintaks model MMC. Nah, di sini bisa langsung di print modelnya. Di sini sudah terdapat jawaban dari persoalan nomor 1 yang diperoleh dari software RStudio. Nah, di sini untuk yang nomor 1 bagian A, tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau P, atau RO, di sini tertera 0,8571429. Terus probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Di sini tertulis 0,03743316 atau 3,74%. Lalu ada jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam antrian. Nah, LQ-nya itu ada 4,45 sekian, atau kalau dibulatkan jadi 4 atau sekitar 4-5 pelanggan. Lalu ada juga jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam sistem. Nah, LS-nya itu di sini adalah 7,026738 atau sekitar 7 pelanggan. Lalu ada juga waktu rata-rata yang diharapkan pelanggan menunggu dalam antrian atau WQ. Jadi WQ itu ada di 0,06666 sekian, dan ini adalah angka yang diperoleh berdasarkan waktu rata-rata yang diharapkan pelanggan menunggu dalam antrian. Yang terakhir adalah waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem. Itu adalah 0,07807487 atau 7,8%. Nah, sekarang saya akan beralih ke software POMQM untuk memastikan hal persoalan yang pertama tadi betul atau tidak. Di sini kita pilih waiting lines. Nah, di sini pilih yang MMS.
Tadi tuh di sini rata-rata itu 90 lombanya. Terus MU-nya itu MU-nya 35, servernya 3. Nah, di sini bisa langsung di-solve. Nah, hasil yang diperoleh itu adalah rata-rata utilitasi, terus ada juga rata-rata number of queue atau rata-rata antrian 4,46, rata-rata number of the system atau L, dan juga WQ dan W-nya. Nah, di sini tertulis bahwa value-nya adalah jawaban dari persoalan yang tadi kita input di POMQM ya. Ini 0,6 adalah RO-nya atau rata-rata. Nah, jadi 0,6 ini Nah, jadi rho-nya itu adalah 0,86, di sini sama ya kalau misalkan dibulatkan, terus LQ-nya adalah 4,46. Nah, di sini juga hampir mendekati karena ini adalah bilangan desimal dan ini adalah bilangan yang telah dibulatkan. Terus L-nya itu adalah 7,03, terus WQ-nya 0,05, dan W-nya 0,07. Nah, jadi dibulatkan jadi 0,08. Sekarang lanjut ke persoalan yang nomor 2. Sebuah gerbang tol otomatis hanya memiliki satu jalur dengan seorang petugas yang mengawasi kendaraan yang mengalami kendala. Kendaraan tiba dengan rata-rata 50 kendaraan per jam, sedangkan petugas mampu menyelesaikan masalah rata-rata 55 kendaraan per jam. Jika waktu pelayanan dan kedatangan mengikuti distribusi eksponensial, tentukan A, tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, B, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian, C, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem, D, waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian, dan E, waktu rata-rata kendaraan berada dalam sistem. Nah, di sini kita menggunakan teori antrian model MM1 karena di sini hanya memiliki satu server dan di sini tertera bahwa dia itu mengikuti distribusi eksponensial. Oke, di sini bisa langsung dimasukin data-data yang tadi udah diketahui. Di sini ada servernya 1, lambda atau rata-rata kedatangan kendaraan itu ada 50 kendaraan per jam, terus MU-nya itu adalah rata-rata kendaraan per jam yang diselesaikan oleh petugas, yaitu 55. Nah, di sini langsung bisa di-run. Oke, setelah itu kita cek inputnya dan membuat model. Lalu yang terakhir adalah kita perlu print modelnya dan diperoleh jawaban dari persoalan nomor 2 ini. Jadi di sini ditanyakan adalah rho atau tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan. Di sini adalah 0,9090909 atau 0,9. Terus ada juga yang ditanyakan adalah jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian atau LQ. LQ-nya adalah 9,090909. Lalu ada LS, LS-nya itu adalah 10. Jumlah rata-rata kendaraannya itu adalah 10, lalu ada WQ. WQ-nya adalah waktu rata-rata yang diharapkan adalah 0,1818182, dan W, waktu rata-rata sistem kendaraan yang berada dalam sistem itu ada 0,2. Nah, bisa langsung dibuktikan dengan POMQM. Nah, untuk yang persoalan nomor 2 ini kita pilih yang MM1 yang paling atas.
Di sini lambdanya pada nomor 2 rata-rata itu ada 50, terus MU-nya itu ada 55 dan servernya hanya 1. Nah, di sini bisa langsung di-solve dan diperoleh hasil dari persoalan nomor 2. Nah, kayak biasa tadi ada rho-nya itu 0,91. Nih. Terus ada juga rata-rata dari rata-rata nomor antriannya 9,09 atau P-nya nih. Sorry, LQ-nya maksudnya. Lalu ada juga average number in the system atau L. Itu tadi adalah rata-rata jumlah kendaraannya. Jadi rata-rata jumlah kendaraan yang datang itu ada 10. Lalu ada juga rata-rata waktu dalam antrian atau WQ 0,18. Di sini juga tertera bahwa rata-rata itu adalah 0,18. Lalu yang terakhir ada W atau rata-rata waktu dalam sistem 0,2. Nah, di sini di RStudio juga tertulis bahwa rata-rata waktu dalam sistemnya itu 0,2. Oke, cukup sekian tugas mingguan modul 6 dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.